Jadi penetapan sekjen sebagai tersangka hari ini semakin mengukuhkan keyakinan kami orang partai bahwa oh ya ini bagian dari membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Namun demikian, karena ini ada kaitan dengan soal hukum dan ada beberapa poin cukup panjang, nanti diuraikan oleh Saudara Roni Talapesi. Silakan, Bung Roni. Ya, selamat malam rekan-rekan media yang terhormat, kawan-kawan DPP PD Perjuangan. Merdeka! Merdeka! Kami akan menyampaikan sikap dari DPP PD Perjuangan terkait dengan situasi saat ini. Rilis media DPP PD Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadaan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain: pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Kedua, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. Ketiga, pembocoran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang bersifat rahasia kepada media massa publik sebelum surat tersebut diterima yang bersangkutan. Kami menduga ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. Semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik. Ketiga, kasus suap Harun Masiku telah bersifat ingkrah atau disebut berkekuatan hukum tetap, dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi, tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Keempat, kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024. 5. Dugaan kami,
pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknik hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, terutama karena Sekjen DPP PD Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi. 6. Politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan ini juga diperparah dengan bocornya SPDP kepada media massa yang seharusnya bersifat rahasia, yang harusnya hanya diberikan kepada pihak terkait. 7. PD Perjuangan dan Sekjen DPP PD Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif. 8. PD Perjuangan lahir dari cita-cita. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Tentunya dalam video kali ini kita melihat sebuah cuplikan video yang menurut saya ini sangat menarik. Apalagi ibu-ibu yang memang luar biasa ya, yang pakai jilbab tersebut menyampaikan argumen-argumen yang menurut saya ini logikanya di mana begitu ya. Bagaimana seorang Ray Rangkuti ya, membongkar hal-hal seperti ini, begitu juga dengan ada juga Bung Ferry Amsari tentang perjalanan politik di Indonesia yang begitu sangat-sangat bisa dikatakan banyak ketidakadilan, banyak ketidakjujuran, bahkan menang dengan atas dasar kecurangan. Ya, orang-orang tentunya yang melakukan sebuah prosedur yang tepat, pasti mereka merasa dirugikan akan hal ini. Ya, karena penguasa-penguasa yang suka mengintervensi, ya, para aparat-aparat, apalagi parcok yang begitu luar biasa ya, sehingga mereka membuat mereka merasa tidak senang dengan tindakan-tindakan seperti ini. Ya, masyarakat mengatakan bahwa mantap ya, bersuara terus baik buat Bung Rangkuti, Bung Adian, maju terus sampai mereka tumbang. Rakyat mendukung perjuangan kalian dan sangat betul, khususnya tentang pembagian bansos menjelang hari H pemilu. Tegakkan hukum dan demokrasi dengan jujur, adil dan benar demi menjaga NKRI. Negara kita adalah NKRI, bukan negara kerajaan. Ya, hal ini membuat kita trauma akan politik, takut dengan politik. Makanya masyarakat banyak mengatakan bahwa politik itu busuk, politik itu licik. Ya, cuma mereka memanfaatkan politik ini untuk berkuasa. Pak Prabowo, jika ada mantan presiden dan menteri rampas rakyat itu melanggar hukum, wajib diadili, bukan dipukul dur, ya. Harus mendapatkan konsekuensi dalam hal itu. Jadi segala kecurangan ini udah di depan mata. Jadi ini tidak bisa dibongkam lagi. Jangan ada pengalihan-pengalihan isu. Begitu terbongkarnya langsung proses secara hukum. Maka biar kapok juga mereka-mereka yang melakukan hal-hal seperti itu. Kalau begini terus, ya sampai kapanpun Indonesia ini tidak akan bisa lepas dari kebohongan selama penegak hukum berwarna abu-abu. Mereka tidak bisa pro kepada keadilan. Kalau tidak bisa pro pada keadilan, ngapain kalian duduk di sana sebagai penegak hukum? Ini dipertanyakan. Ini aspirasi masyarakat. Masyarakat takut negara kita akan hancur, ya. Mereka-mereka yang saling ingin berkuasa, banyak mereka menghalalkan berbagai macam cara, menabrak konstitusi sana sini, menabrak aturan.
Tentunya itu bukan suatu hal yang etis untuk dipertontonkan, apalagi mereka menyandang gelar yang begitu tinggi. Mereka adalah public figure yang memang disoroti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kekuasaan membuat mata terbuka tambah rakus dengan kekuasaan, tapi kekuasaan membuat hati buta gelap. Keburukan di depan mata tidak kelihatan. Jadi seakan-akan apa yang mereka perbuat adalah udah benar, udah tepat. Itu yang paling keren. Aturan memang dibuat dan dipersepsi untuk ditelikung dengan bahasa kodari, bahlil, dan lain-lain. Dipersiapkan untuk membantah kecurangan pemilu. Ya, tafsir aturan seenaknya untuk manipulasi money politik, ya, money politik. Rakyat sengaja dimiskinkan dan bodoh agar bisa disuap bansos. Kita masyarakat sekarang, tugas kita harus lebih pintar-pintar lagi. Ya, maaf Pak Jokowi, memang malah merusak undang-undang dasar, licik untuk keluarga, haus kekuasaan. Semoga apa yang dilakukan Pak Jokowi itu ada hukum karmanya. Jangan pikir ini akan berjalan mulus, baik-baik saja, tetapi itu ada karmanya, bro. Ya, segala sesuatu yang dilakukan oleh Jokowi pasti ada konsekuensi dari semuanya itu. Makanya masyarakat menyampaikan hal-hal seperti ini. Pemilu kemarin bukan menciptakan kecerdasan, tapi menciptakan kebodohan dan keterpaksaan. Ya, oke ya. Perdebatan percuma kalau KPU dan MK masih cenderung memihak pada si penguasa. Mereka harusnya lebih pro, ya. Lebih pro kepada masyarakat. Ya, terakhir saya menyampaikan komentar masyarakat bahwa mengatakan, kapan hasil diskusi diterapkan di politik Indonesia? Siapa yang berani meluruskan kesalahan sistem politik kita? Rakyat Indonesia belajar dari berpolitiklah yang benar. Jangan sampai kita buta politik karena hal menentukan nasib rakyat dan negara ke depannya. Tentu kita mau negara Indonesia ini bubar atau bangkrut, kita harus pikirkan nafsi anak cucu ke depan bagaimana. Ya, memang kita harus mempedulikan negara ini ke depan. Makanya orang-orang yang berada di jalur yang salah itu harus ditendang. Prabowo harus lebih semangat lagi akan hal ini. Berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini supaya kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.